Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dan masih banyak di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Kenikmatan iman dan Islam kita syukuri dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah dan memperbanyak mengingat kematian. Karena sesungguhnya tidak ada manusia di dunia ini yang kekal abadi selama-lamanya. Semua manusia akan melewati fase-fase kehidupan. Yang muda akan menjadi tua, yang sehat mungkin akan sakit, yang sakit mungkin kemungkinannya sembuh, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, mari kita gunakan kesempatan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi. Di dalam majelis-majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, memberikan banyak keberkahan, menurunkan ketenangan, sakinah, mengampuni semua dosa-dosa, dan dikabulkan setiap munajat bagi mereka yang duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita merawat daripada keimanan kita ini. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu bisa usang. Iman itu bisa usang atau bisa luntur sebagaimana lunturnya pakaian. Apalagi kita melihat di zaman kita sekarang ini begitu banyak fitnah dan cobaan. Bagi mereka orang-orang yang beriman, banyak ujian dan cobaannya. Ujian yang datang dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Kalau kita tidak memperbaharui keimanan kita, maka kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan fitnah-fitnah tersebut. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa fitnah-fitnah itu datang kepada manusia seperti penggalan atau potongan-potongan malam yang gelap gulita. Jika manusia tidak memiliki lentera kehidupan yang membimbingnya, maka dia akan berada di dalam kegelapan, berada di dalam fitnah yang dapat menyesatkan manusia. Oleh sebab itu jemaah sekalian, inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Pentingnya kita menambah ilmu agama, memperkokoh akidah kita kembali, memperkokoh keimanan kita kembali di dalam menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, kita akan semakin kokoh, kita akan semakin mantap, kita akan semakin tegar di dalam menghadapi fitnah-fitnah ini. Fitnah-fitnah yang kita hadapi setiap saat, bahkan setiap detik kita lewati.
fitnah itu senantiasa berada di sekitaran kita. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, terutama manfaat bagi kehidupan di akhirat. Wasta'in billah wala ta'jiz, dan meminta tolonglah kepada Allah, dan janganlah kalian bosan, jangan kalian malas, ya. Jadi jamaah sekalian, tetaplah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan, agar kita diberikan kekokohan di dalam keimanan ini. Karena tidak semua orang diberikan nikmat iman dan Islam. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, man hafidha hadhihi al-arba'ah ukhriza dinahu, barang siapa yang menjaga 4 hal ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka dia akan terjaga keimanannya, akan terjaga agamanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-khuttatu wan nadharatu wal lafadhatu wal khutuwatu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, barang siapa yang menjaga 4 perkara ini, maka akan terjaga keimanannya, akan terjaga agamanya. Yang pertama adalah pandangan-pandangan mata, ya. Yang kedua, fikiran-fikiran yang melintas di benak manusia. Yang ketiga adalah ucapan-ucapan yang diucapkan oleh manusia. Dan yang keempat adalah langkah-langkah kaki yang senantiasa dilangkahkan oleh manusia. Jadi 4 hal ini apabila dijaga oleh seorang muslim, insya Allah agamanya akan terjaga, imannya akan terjaga. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang pertama apa tadi? Pandangan. Segala sesuatu berawal dari pandangan mata. Kemudian terlintas di pikiran, setelah itu diucapkan terus, hingga akhirnya terlaksanalah apa yang menjadi keinginannya. Kalau dia melihat sesuatu yang berbau maksiat, hingga ia terngiang-ngiang di dalam pikirannya, kemudian sampai dia ucapkan di dalam lisannya, membuat tekad, hingga dia terjerumus kepada jurang kesesatan. Seperti itulah manusia, ya. Dan jemaah sekalian, kaitannya dengan langkah-langkah manusia ini, 4 hal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga merupakan pintu-pintu penyebab syaitan mengganggu manusia. Syaitan akan senantiasa mengajak manusia kepada keburukan. Awalnya dari pandangan mata, kemudian pikiran, ucapan, dan langkah kaki. Bagi mereka yang menjadikan indranya untuk berbuat baik, untuk berbuat kesolehan, maka langkah kakinya akan menuju ke tempat-tempat yang membawa kebaikan bagi dirinya dunia dan akhirat, ya. Dan pembahasan kaitannya dengan memperbanyak langkah menuju kepada jalan-jalan kebaikan kita sudah pernah bahas, ya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, kaitannya dengan orang-orang yang memperbanyak langkahnya menuju ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan pahala, jaminan kebaikan, ampunan dosa, ya. Tapi sebaliknya bagi mereka orang-orang yang melangkahkan kaki ke tempat-tempat, ke jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersesat di dunia dan di akhirat. Dan pembahasan kita pada malam hari ini jamaah sekalian, kaitannya dengan langkah-langkah tersebut, ya. Orang-orang yang memperbanyak langkahnya menuju masjid untuk menunaikan salat 5 waktu. Dan poin yang paling terpenting adalah ancaman
dari meninggalkan salat berjamaah tanpa ada uzur. Nah, itu. Jadi banyak di antara kaum muslimin yang terhalangi langkahnya menuju ke masjid-masjid Allah ketika azan sudah dikumandangkan. Karena apa? Karena tertipu oleh tipu daya syaitan. Pandangan yang dibiarkan, ya, pikiran yang terus melalaikan, diikuti dengan hawa nafsunya, sehingga langkahnya berat untuk menuju ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh memprihatinkan kondisi kaum muslimin pada saat ini, jamaah sekalian. Ya, kita harus menyadarinya. Ini adalah merupakan tantangan dakwah bagi para dai-dai kaum muslimin. Banyaknya masjid bukan menjadi faktor atau menjadi asbab kemudahan bagi mereka yang menunaikan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kondisi kaum muslimin pada saat ini banyak dibangunnya masjid, akan tetapi tidak memudahkan mereka untuk menuju ke tempat tersebut. Memiliki kendaraan yang memudahkan mereka, memberikan fasilitas mereka untuk sampai di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tapi buktinya banyak di antara masjid-masjid itu kosong melompong. Ya. Apalagi di daerah-daerah tertentu, di pedesaan-pedesaan, banyak di antara masjid-masjid yang tidak digunakan untuk sholat. Nah, ini tugas para santri sekalian, ya, menuntut ilmu agama untuk menyebarkan agama ini, memperkokoh keimanan para kaum muslimin. Ya. Banyak di antara masjid-masjid yang kosong dari jamaah, salat berjamaah, sedangkan muazin sudah memanggil mereka. Padahal kewajiban salat 5 waktu berjamaah di masjid, ya, dan memakmurkannya merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki muslim untuk memakmurkan dan menjaga salat 5 waktunya di masjid. Ya. Dan jemaah sekalian, bukan karena mereka tidak tahu keutamaan atau kewajiban salat berjamaah di masjid, tapi mungkin banyak di antara penghalang-penghalang yang menghalangi mereka. Dan itu juga kadang-kadang terjadi pada diri kita. Rasa malas, ya, enggan untuk mendatangi masjid dan lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang begitu besar, menjanjikan syurga, menjanjikan ampunan, menjanjikan berbagai macam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang melangkahkan kaki menuju masjid-masjid Allah. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Di antaranya apa? Orang yang salat di masjid berjamaah mendapatkan pahala 27 kali lebih baik dibandingkan orang yang salat sendirian di rumah. Kemudian orang yang salat di masjid berjamaah didoakan oleh para malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bersalawat kepada mereka orang-orang yang berada di saf-saf yang pertama. Di dalam riwayat yang lain dari Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil mutaqaddam." Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada mereka orang-orang yang berada di saf-saf yang terdepan. Jadi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan apresiasi yang begitu besar kepada mereka orang-orang yang sholat di masjid, terutama mereka orang-orang yang mendapatkan saf-saf yang pertama. Bahkan di masa Rasulullah SAW orang sampai berlomba-lomba, bahkan kalau boleh untuk diundi, mereka akan mengundi siapa yang hari ini ada di saf pertama, besok ya siapa yang ada di saf pertama, saking inginnya mendapatkan
kemuliaan ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdas. Sesungguhnya para malaikat akan bersalawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di masjid di mana ia melakukan salat. Hal itu selama dia dalam kondisi berwudu, maksudnya belum batal. Kemudian para malaikat mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Para malaikat mengatakan, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, sayangilah dia. Ini jamaah sekalian. Sama halnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Abdurrahman. Dia berkata, aku mendengar Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza jalasa fi musallahu ba'da salati sallat alaihi al malaikah. Sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah menunaikan ibadah salat, maka para malaikat akan bersalawat untuknya. Wa salatuhum alaihi, adapun salawat yang diucapkan oleh malaikat kepadanya, malaikat berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, sayangilah dia. Wa in jalasa yantadhiru salata sallat alaihi al malaikah wa sallatuhum alaihi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan apabila orang tersebut duduk menunggu untuk salat yang berikutnya, kemudian para malaikat bersalawat kepadanya, Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangilah dia. Itu jemaah sekalian, ya. Banyak keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keutamaan yang lain yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwa orang yang berjalan menuju masjid, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya setiap langkah kaki yang dia ayunkan menuju ke masjid, sebagai pengampunan dosa dan sebagai pengangkat derajat, ya. Kemudian terbebasnya dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, materi ini pernah kita bahas pekan yang lalu. Jadi orang yang sholat di masjid terbebas dari sifat kemunafikan, terutama sholat isya dan subuh, ya. Kemudian mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala orang yang sholat di masjid atau orang yang berjalan sholat di masjid untuk menunaikan sholat berjamaah 5 waktu, mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah. Kurang apa lagi itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka orang-orang yang sholat berjamaah di masjid mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat, ya. Dan kemuliaan yang selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, bahwa doa-doa mereka mustajab. Apa itu mustajab? Makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keutamaan yang lainnya, ya, sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelum ini. Ya, keutamaan orang yang menjalankan ibadah salat berjamaah di masjid. Kemudian jamaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus memahami dan tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada umatnya, bagi mereka yang tidak memiliki uzur, yang tidak memiliki halangan untuk senantiasa salat berjamaah di masjid, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a an-nidaa falam yujib fala salata lahu illa min 'udhrin." Barang siapa yang mendengarkan panggilan azan lalu dia tidak memenuhi panggilan itu, maka tidak ada salat baginya
kecuali karena uzur. Ya. Jadi kalau kita masih bisa mendengar suara azan, kita wajib untuk mendatangi atau memenuhi panggilan tersebut. Wa idza sami'tan nidaa fa'ajib da'i Allah. Apabila kalian mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan tersebut. Ya. Dan di sini kata Rasulullah, orang yang tidak memenuhi panggilan azan tersebut, la salata lahu, tidak ada salat baginya. Para ulama berbeda pendapat tentang menafsirkan hadis ini. Dalam lafaz la salata lahu, tidak ada salat baginya. Pendapat jumhur ulama seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa la salata lahu maksudnya adalah dia tertinggal dari keutamaan yang sangat besar. Seperti tadi yang sudah disebutkan, ya, mendapat perlindungan dari Allah, mendapatkan jaminan dari Allah, didoakan oleh para malaikat, diampuni dosa, diberikan cahaya, dan seterusnya. Banyak itu, ketinggalan itu. Ya. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa salatnya tetap sah, tapi dia tertinggal dari keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Ya. Dan dia berdosa karena meninggalkan dari kewajiban tanpa alasan. Jadi salatnya tetap sah, tapi dia ketinggalan, dan juga dia tetap berdosa. Nabi SAW mengatakan, salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih afdal dari salat sendirian dengan 27 kali lipat. Itu keutamaan yang banyak jamaah sekalian. Kemudian pendapat yang kedua, sebahagian ulama berpendapat seperti mazhab Imam Hambali dan ulama-ulama salaf yang lainnya, ya, yang lebih keras pendapatnya, yaitu bahwa salatnya tidak sah, ya, dan dia tetap berdosa. Ya. Karena kenapa jamaah sekalian? Karena sebahagian ulama berpendapat dan menyandarkan dalil terhadap orang yang buta, yang bertanya kepada Rasulullah SAW untuk memberikan uzur kepada dirinya karena dia buta. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Tetap mewajibkan dia untuk datang ke masjid. Jadi analoginya bahwa orang yang buta saja wajib datang ke masjid, apalagi yang dapat melihat. Itu. Hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ya, kata Abu Hurairah, atan Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW, rajulun a'ma, laki-laki yang buta. Jadi ini buta, ya, betul-betul buta, tidak bisa melihat. Faqala, kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki seseorang yang dapat menuntunku untuk pergi ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahhisa lahu. Jadi laki-laki ini meminta kepada Rasulullah untuk memberikan rukhsah, memberikan keringanan, ya, supaya diberikan keringanan untuk tidak salat di masjid. Fayusalli fi baitihi, untuk salat di rumahnya. Farahhasa lahu, maka Rasulullah memberikan keringanan kepada laki-laki buta itu. Falamma walla, ketika Rasulullah SAW berbalik, laki-laki itu mulai berjalan, da'ahu, Rasulullah panggil dia kembali. Faqala hal tasma'un nida,
Rasul mengatakan, apakah kamu mendengarkan panggilan azan? Kata laki-laki itu, qala na'am. Kata laki-laki, iya saya dengar. Qala fa'ajib. Kalau begitu kamu datang ke masjid. Bayangkan jemaah sekalian ya. Nah, ini yang menjadi dasar dalil ya, pendapat ulama yang menyebutkan bahwa salat bagi laki-laki, ya bukan bagi perempuan ya, bagi laki-laki wajib dilaksanakan di masjid. Apabila tidak, maka salatnya batal kalau tidak ada uzur. Jadi jemaah sekalian, orang yang buta saja diwajibkan datang ke masjid, apalagi mereka yang mempunyai indera yang lengkap, yang sehat, atau juga mungkin memiliki rumah yang dekat dengan masjid, atau orang yang memiliki kendaraan ya, atau yang lainnya ya. Jadi sholat untuk laki-laki bukan di rumah tapi di masjid. Lebih jauh daripada itu jamaah sekalian, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hammat an amura bis shalah." Aku ingin, kata Rasulullah, sekali-kali memerintahkan seseorang untuk ditegakkan salat. Fatuqama thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian saya memerintahkan salah seorang untuk mengimami kaum muslimin. Thumma antaliqa ma'iya birijalin. Kemudian aku berjalan bersama beberapa orang laki-laki untuk membawa kayu bakar. Ya. Thumma antaliqa ma'iya birijalin ma'ahum khuzamun min khatabin ila qaumi la yashhaduna as-salah. Ya. Kemudian aku berjalan bersama beberapa orang laki-laki membawa kayu bakar untuk mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri salat berjamaah. Fa ahrikuhu alaihim buyutahum binnar. Untuk aku bakar rumah-rumah mereka. Bayangkan jemaah sekalian. Ya. Laki-laki yang tanpa uzur tidak salat di masjid mau dibakar rumahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya di antara sekian banyak dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mendasari bahwa salat di masjid bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Oleh sebab itu jemaah sekalian, jangan sampai salat kita diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Diperselisihkan antara sah atau tidak sah, antara afdol atau tidak afdol. Ya, padahal salat di masjid hanya beberapa menit saja. Yang jelas jemaah sekalian, seseorang berusaha untuk mendatangi masjid, mau dia dapat takbiratul ihram bersama imam atau dia masbuk, ya, datang ke masjid, tetap salat di masjid. Atau mungkin dia tidak mendapati manusia atau kaum muslimin sedang salat, hanya dia salat sendiri, dia tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Ya, kalau kedatangannya itu ya bukan disengaja, misalnya sudah dengar azan ini ya, tapi dia masih santai-santai, ya, tidak bersegera, itu lain cerita. Tapi kalau memang mungkin dia baru terbangun dari tidurnya, kemudian dia terlambat sholat, ya, maka dia mendapatkan pahala tetap sholat seperti orang berjamaah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian dia pergi ke masjid, ternyata dia mendapati orang-orang sudah selesai sholat, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang sholat berjamaah tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi jamaah sekalian, gak usah khawatir. Misalnya contohnya sudah wudu dari masjid, sudah wudu dari rumah, tiba-tiba sampai masjid batal, mau wudu di masjid airnya habis, airnya tertinggal sholat berjamaah, nggak usah marah, santai saja ya, karena meskipun kalian ketinggalan sholat berjamaah tetap mendapatkan pahala dan tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Karena tidak disengaja, ya, tidak disengaja. Kemudian seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, "Walaqad kana rajulun yu'ti bihi yuhadi bainar rajulaini hatta yuqamu fi shaff." Di zaman sahabat Nabi, maksudnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang sedang sakit, kemudian dipapah oleh saudaranya untuk datang menjalankan ibadah salat di masjid, berjamaah di masjid. Ya. Jadi jamaah sekalian, keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapatkan kecuali mereka datang ke masjid. Ya, biarpun kita sholat di rumah itu berpuluh-puluh rakaat misalnya, dibandingkan sholat di masjid satu kali, pahalanya jauh lebih banyak, lebih besar. Dari mulai pahala melangkahkan kaki, dari mulai duduk di masjid, dari banyak sekali. Tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang sholat di rumah-rumah mereka. Kemudian dalam hadis ini jemaah sekalian ada ungkapan illa min udhrin, kecuali ada uzur. Boleh orang tidak sholat berjamaah di masjid, boleh bagi laki-laki, asalkan memiliki uzur. Ya, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Di antaranya yang pertama adalah karena sakit. Ya, orang yang sakit yang tidak memungkinkan atau menyulitkan dia untuk datang ke masjid. Misalnya dia lagi demam, ya, jangankan pergi ke masjid, ya, pergi ke kamar mandi saja susah misalnya, karena demamnya luar biasa, panas tinggi misalnya. Boleh tidak sholat berjamaah di masjid, sholat di rumah. Kalau dia rutinitasnya sering sholat di masjid, kemudian dia gara-gara sakit kemudian tidak sholat di masjid, selama dia sakit tetap dicatat sebagai orang yang mendapat pahala sholat berjamaah. Nah, itu bedanya orang yang sudah rutin sholat berjamaah dengan yang tidak. Ya, meskipun dia tidak sholat berjamaah karena sakit, tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah karena rasa takut. Ya, rasa takut. Misalnya kondisi kita di Kota Tual ini misalnya sering terjadi kekacauan, kerusuhan misalnya. Kalau kita keluar rumah takut apa? Ya banyak ya, ketong biasa tunggu keluarga di rumah sakit, tiba-tiba ada satu mobil datang. Ya, ada panah yang nempel di hidung, di pipi, macam-macam di leher, ya. Salah-salah ketong keluar dapat panah misalnya. Nah, itu boleh, ada uzur. Ya, kita sholat di rumah. Kemudian yang ketiga, karena cuaca ekstrim. Pembahasan Ustadz Jufri pada saat beberapa pekan yang lalu disebutkan bahwa cuaca ekstrim membolehkan seseorang untuk tidak sholat berjamaah karena panas yang terik, ya, panas yang terik, atau karena dingin yang sangat, itu boleh seseorang tidak sholat berjamaah di masjid. Panas yang begitu terik yang menyebabkan seorang terganggu dalam sholatnya. Bahkan sholat boleh ditunda kalau cuaca panas. Itu bayangkan itu. Nah, itu karena cuaca ekstrim. Kemudian yang berikutnya, boleh seseorang tidak sholat berjamaah di masjid apabila makanan sudah terhidang. Ya, makanan sudah dihidangkan, tiba-tiba dengar azan. Boleh kita makan dulu baru sholat. Tapi sudah terhidang, ya, sudah memang duduk, bukan masih dipanci, digoreng-goreng, bukan, sudah terhidang itu. Tinggal ketemu makan saja, makan. Atau yang berikutnya karena menahan buang hajat. Sudah datang dari rumah ke masjid, tiba-tiba perut sakit, buang air. Selesaikan hajatnya dulu. Tapi Ustaz, nanti saya ketinggalan takbiratul ihram. Keutamaan takbiratul ihram sangat besar, sangat mulia. Selesaikan dulu, ya, hajatnya. Jangan-jangan buru-buru takbiratul ihram, ya,
tampias kemana-mana misalnya. Ya, selesaikan hajat. Atau tahan kencing misalnya. Tahan kencing tidak boleh. Kencing dulu. Pas sudah kencing, air habis. Ya Allah. Misalnya ya, harus wudhu ke bawah misalnya. Lama lagi misalnya, antri lagi. Enggak apa-apa. Itu diantara uzur yang dibolehkan untuk sholat berjamaah. Jadi nanti kalau misalnya ketinggalan, ya disempurnakan. Kalau misalnya orang sudah selesai sholat, ya sholat dengan orang yang sama-sama masbuk. Ya. Kemudian diantara yang membolehkan seseorang untuk tidak sholat berjamaah di masjid adalah karena safar, perjalanan. Ya, karena perjalanan safar, perjalanan jauh. Ya boleh seseorang untuk tidak sholat di masjid. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang berikutnya dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi mussalah illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Tidaklah ada 3 orang di sebuah desa atau di pedalaman yang tidak dirikan sholat berjamaah pada mereka, melainkan pasti syaitan menguasai mereka, menguasai kampung tersebut. Ya. Kemudian kata Rasulullah, fa'alaikum bil jamaah, berjamaahlah kalian, karena serigala hanya memangsa domba-domba yang menyendiri. Jadi jamaah sekalian, kesimpulannya adalah bahwa orang sangat-sangat dianjurkan untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu di masjid, sholat berjamaah. Ya. Dan diantara kesimpulan hadis ini, yang pertama adalah al-adzanu wal iqamatu wa ijabani fi sholatil jamaah. Seorang muslim wajib untuk memenuhi panggilan azan dan iqamah. Bayangkan kalau misalnya ada di dalam satu kampung 3 orang laki-laki saja, ya, maka wajib bagi dia untuk mendirikan sholat berjamaah. Kalau tidak, itu indikasi bahwa kampung tersebut sudah dikuasai oleh syaitan yang mudah dicerai-beraikan. Ya. Makanya banyak masjid-masjid di kampung-kampung yang sepi dari jamaah sholat. Padahal banyak laki-laki yang tinggal di situ. Itu diantara tanda lemahnya iman kaum muslimin. Ya. Kemudian yang kedua, asyaitanu yusaitiru ala may yuhmalu ta'atu wal ibadah. Sesungguhnya syaitan itu menguasai orang-orang yang lalai dan menguasai orang-orang yang lalai dari ketaatan dan dari ibadah. Jadi kalau kita sering lalai jamaah sekalian, lalai karena pekerjaan, lalai karena hiburan, lalai karena harta dan anak keturunan, itu indikasi kalau kita sedang dikuasai oleh syaitan. Jadi syaitan itu menjerumuskan manusia itu bukan langsung diajak tidak sholat, bukan, tapi dibuat dia sibuk, dibuat dia lalai, dibuat dia senang dengan hal-hal yang sia-sia. Makanya kata Rasulullah apa? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang tidak manfaat. Tidak manfaat, tinggalin. Ya. Ini sholat jamaah manfaatnya besar ini. Ketika dengar suara azan, panggil azan, datang. Ya, tinggalkan kesibukan-kesibukan itu. Kemudian faedah yang selanjutnya dari hadis yang mulia ini bahwa al-hasu 'ala shalatil jamaah li'anna al-jama'atu tu'inu 'ala ada'it ta'ah. Jadi hadis ini mendorong manusia, mendorong kaum muslimin untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu di masjid berjamaah. Agar apa? Agar menolong dia di dalam ketaatan. Jadi kalau orang sering datang ke masjid itu hatinya lebih lembut jamaah sekalian, mudah untuk dinasehati.
daripada yang jauh dari masjid. Susah dinasehati. Ya. Al-amru bil wahdati fil jamaah li'anna al-wahdatu tuhfadhul imani wad din. Hadis ini juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersatu. Bersatu. Ya. Karena persatuan itu akan menyelamatkan iman dan agama seseorang. Jadi jangan mudah tercerai-berai. Ya, jangan mudah tercerai-berai. Ya. Dan sebagai indikasi bahwa orang mudah bercerai-berai itu karena banyaknya qila wa qala, banyaknya perkataan-perkataan yang harus mungkin diikuti dan tidak diikuti. Ya. Yang menyebabkan seseorang itu berpecah belah. Gitu. Dan yang terakhir jemaah sekalian, asy-syaitanu la yastati'u ay yuj'azul musalli fil jamaah walakinnahu yuj'izu minhum wahdahum wa munfasiluna an ikhwanihim. Jadi syaitan itu sebenarnya tidak mampu mengganggu manusia yang senantiasa menjaga persatuan. Akan tetapi syaitan senantiasa mengganggu mereka orang-orang yang sendirian, yang terpisah-terpisah. Makanya kata Rasulullah, serigala, memberikan gambarannya, serigala itu selalu mengincar domba-domba yang sendirian. Kalau yang dalam kelompok dia nggak berani. Yaitu syaitan itu seperti itu, mengincar dari kanan kiri, mana yang mudah dipengaruhi, mana yang mudah dipecah belah. Makanya kata Rasulullah, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian bersatu padu. Karena dengan bersatu padu itu seorang muslim bisa menyelamatkan agama dan imannya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita dan senantiasa menjaga rutinitas kita di dalam melaksanakan salat berjamaah di masjid. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.